Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Usai menggelar fit and proper test, DPR RI merestui Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idam Aziz. Calon tunggal yang diajukan Presiden dianggap sanggup menjawab seluruh tantangan yang diberikan oleh Komisi 3 DPR. Apa saja poin penting yang dianggap DPR yang akan sanggup dipikul oleh Komjen Pol Listio Sigit Prabowo? Sudah bersama dengan kami dari luar studio. Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI, dan Mbak Pungki Indarti selaku Komisioner Kompolnas. Mbak Pungki dan juga Pak Arsul, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Igan. Assalamualaikum, Mas Igan. Ya, waalaikumsalam. Pak Arsul dan juga Mbak Pungki, kita akan lebih banyak berdiskusi mengenai apa tantangan dari Kapolri baru nanti ke depannya. Kita akan bahas itu usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Pemirsa kembali lagi bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita masih berdiskusi mengenai bagaimana kemudian tantangan Kapolri baru ke depannya. Ada Pak Arsul Sani selaku anggota Komisi 3 DPR dan juga ada Mbak Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas. Mbak Pungki dan juga Pak Arsul, selamat pagi. Saya langsung ke Pak Arsul saja. Pak Arsul, kalau dalam rapat di DPR, Komisi 3 DPR kemarin secara aklamasi menyetujui Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri baru kita, apakah ini artinya memang Pak Listio Sigit ini menjadi calon yang terbaik di antara pilihan yang ada, Pak Arsul? Iya, tentu ya, ketika Presiden mengirimkan ke DPR satu nama, maka satu nama itu paling tidak ya dari ranah kekuasaan eksekutif di mana Polri ada di dalamnya, itu adalah putra terbaik Polri ya, dan itu tentu selalu seperti itu, tidak hanya untuk calon Kapolri sekarang saja ya, karena kan sebelum sampai ke DPR itu kan ada proses-proses. Saya kira nanti Mbak Pungki bisa menjelaskan proses yang ada di Kompolnas ya, dan kemudian tentu Presiden juga minta pertimbangan juga dari lembaga-lembaga lain ya, termasuk terkait dengan rekam jejaknya. Jadi kalau kami di DPR tetap kami memperhatikan juga misalnya rekam jejak dan lain sebagainya, tetapi sebetulnya yang penting bagi kami ukurannya putra terbaik atau tidak itu antara lain banyak keberatan dari berbagai elemen masyarakat atau tidak. Nah, selama kami hampir seminggu melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan ya, tidak ada keberatan yang menyangkut pribadi Pak Sigit yang masuk ke DPR, kecuali harapan dan catatan-catatan kalau beliau jadi Kapolri itu ke depan itu Polri harus bagaimana. Nah, itulah yang kemarin banyak disampaikan oleh fraksi-fraksi termasuk fraksi P3, misalnya termasuk soal yang penegakan hukum non-Muslim, yang Pak Arsul, berkeadilan. tidak ada yang keberatan? Sejauh ini tidak ada yang misalnya menyampaikan soal itu ya kepada bahkan fraksi P3 sebagai partai Islam ya. Tentu yang disampaikan adalah harapan bahwa Pak Listio Sigit sebagai sosok Kapolri yang kebetulan beragama Kristen Protestan itu diminta untuk tetap dekat dengan kalangan Islam, khususnya kalangan ulama. Itu disampaikan kepada fraksi P3 dan kemudian kami sampaikan kepada Pak Listio Sigit ya ketika Pak Listio Sigit bertemu dengan pimpinan P3. Dan sesungguhnya Pak Listio juga sudah cukup dekat dengan para ulama. Saya kira ini bisa ditanya kepada para alim ulama di Banten. Kami juga mendapat pengakuan itu misalnya dari sejak beliau menjadi Kapolres di Pati, ya itu ada yang menyampaikan bahwa tetap ada kedekatan. Nah itu Mas Igan, yang kami terima justru yang seperti itu. Baik, rapat paripurna di DPR akan dimulai pada pukul berapa nanti, Pak Arsul? Insya Allah siang ini rapat paripurna DPR itu akan mengambil persetujuan di tingkat 2, artinya setuju atau tidak setuju, dan saya yakin setuju karena di tingkat pertama sudah setuju, nanti jam 2 siang insya Allah, Mas Igan. Oke, baik. Mbak Pungki, tantangan terberat untuk Kapolri ke depan seperti apa? Kita tahu pekerjaannya banyak ya, tapi prioritasnya apa, Mbak Pungki?
Ya, kalau kita melihat tantangan terberat kali ini, kita mendapat musibah ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia terkait dengan pandemi COVID. Nah, oleh karena itu, bagaimana Polri ke depan itu harus mampu untuk mengatasi tantangan COVID ini dan juga kelesuan ekonomi. Bagaimana Harkamtibmas tetap dapat terjaga dengan adanya bencana-bencana yang kita alami. Jadi dengan COVID, kemudian kelesuan ekonomi, dan kemudian ada bencana seperti itu. Kemudian juga yang masih harus diselesaikan adalah bagaimana Polri bisa melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional, kemudian kejahatan yang sifatnya transnasional, seperti misalnya narkoba dan terorisme, kemudian terkait juga dengan sekarang ini lagi marak intoleransi ya, dan ini yang memang mesti harus menjadi perhatian calon Kapolri ke depan. Nah, kemudian yang menjadi catatan kami adalah juga terkait dengan kelanjutan reformasi kultural Polri. Karena kami masih melihat di Polri ini anggota masih ada yang bergaya hidup mewah, terus kemudian melakukan tindakan kekerasan yang berlebihan, melakukan arogansi, dan juga masih ada yang belum melaksanakan tugasnya secara profesional. Nah, ini mesti harus diubah. Seperti itu, Mas. Kemudian juga perhatian di daerah-daerah perbatasan, daerah terpencil dan tertinggal, serta perhatian terhadap perempuan dan anak-anak. Baik, Pak Arsul, dari Fit and Proper Test kemarin sudah terlihat kira-kira prioritas dari Komjen Pol Listio Sigit nanti ke depannya akan seperti apa yang dikerjakan pertama kali? Iya, beliau kan menyampaikan paparan yang kalau dalam bentuk buku itu yang kalau dilihat sangat tebal sekali. Nah, tetapi kan DPR ya lebih memperhatikan tentu komitmen komitmen beliau. Secara umum saya kira memang yang perlu dikerjakan mendatang oleh Kapolri Pak Sigit itu adalah mempercepat ya, kalau dalam bahasa beliau transformasi Polri untuk menjadi Polri yang presisi, itu istilah yang beliau sampaikan kepada DPR ya, prediktif, kemudian responsibilitas dan transparansi berkeadilan. Nah, secara umum itu tentu ini harus sistemik, artinya baik dari sisi kelembagaan termasuk orang-orangnya, kemudian dari sisi regulasinya dan dari sisi kultur yang ada di kepolisian itu perlu kemudian dilakukan transformasi. Saya kemarin menyampaikan bahwa sesungguhnya ini bukan transformatif, tapi kalau bisa dikerjakan oleh Pak Listio Sigit selama menjadi Kapolri itu akan revolutif sekali ya. Ya, misalnya soal penegakan hukum yang ke depan tidak boleh hanya pakai kacamata kepastian hukum saja, tapi kemudian meninggalkan sisi keadilan dan kemanfaatan hukum. Gitu. Baik, Pak Arsul dan juga Bang Puki, kita harus jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, kembali kita diskusikan mengenai tantangan dari Kapolri baru. Saya kembali kepada Pak Arsul. Pak Arsul, kalau dari karakteristik sendiri seperti apa? Apakah ada perbedaan yang bisa kita lihat dibandingkan dengan Jenderal Polisi Idam Aziz? Iya, dari karakteristik ya tentu kan begini, setiap Kapolri punya fokus dan punya gaya kepemimpinan yang berbeda-beda ya. Nah, kalau yang saya lihat dari selama ini berinteraksi dengan Pak Listio Sigit Prabowo ya, beliau ini termasuk sosok yang terbuka ya, kemudian punya kemampuan juga untuk merangkul ya. Tetapi memang beliau jarang berbicara di media kecuali ketika ada kejadian atau kasus-kasus tertentu ya. Nah, ini juga yang membuat kami di Komisi 3 itu juga punya keyakinan bahwa Pak Listio Sigit Prabowo ya, Pak LSP ini akan
bisa tentu dengan dukungan semua pejabat utamanya ya dan seluruh jajaran Polri akan bisa mentransformasi Polri ke depan untuk menjadi presisi seperti yang menjadi komitmen beliau. Karena modal karakteristik pribadinya itu ada mendukung ya untuk membuka ruang yang lebar bagi katakanlah ya progres transformasi di Polri itu. Baik, Mbak Pungki sendiri ngeliatnya gimana? Karakteristik dari Kapolri ini apakah sesuai, lebih pendiam gitu ya kalau kata Pak Arsul tadi, untuk melakukan transformasi di dalam tubuh Polri, bagaimana Mbak Pungki? Iya, benar. Jadi kalau kemarin kita mendengar paparan calon Kapolri di hadapan Komisi 3, kami melihat itu merupakan satu kelanjutan dari program-program Kapolri terdahulu. Jadi dan juga merupakan kelanjutan dari Grand Strategy Polri ya. Kalau kita melihat Grand Strategy Polri 2005 sampai 2025 itu untuk porsi di tahun 2021 sampai 2025 adalah excellent. Nah, oleh karena itu apa yang dipaparkan Pak Listio ini mengupayakan agar Polri bisa tampil excellent menjadi satu organisasi kepolisian tingkat dunia, jadi world class police gitu ya, itu yang diharapkan. Nah, kalau kita melihat memang sebelumnya kan programnya promoter ya, profesional, modern, terpercaya. Nah, kemarin transformasi menuju presisi. Nah, kita memang berharap Polri yang akan diwujudkan oleh Kapolri yang baru adalah Polri yang modern, yang di era milenial ini harus mampu melayani masyarakat dengan cepat dan sebaik-baiknya. Jadi mereka mesti harus punya skill and knowledge serta kemudian mempunyai kecakapan teknologi. Jadi di seluruh Indonesia diharapkan polisi seperti itu. Memang tidak bisa serentak ya kalau kita melihat misalnya di daerah terpencil, daerah perbatasan misalnya internet, teknologi juga nggak secanggih yang ada di Jakarta. Nah, oleh karena itu bisa dilaksanakan secara bertahap. Nah, untuk kawan-kawan polisi yang ada di daerah terpencil, daerah tertinggal, ini mesti ditingkatkan profesionalitasnya, kualitasnya diperbaiki. Kemudian sarpras, sarana prasarana dan anggarannya juga bisa ditingkatkan. Kalau kita melihat misalnya di Papua itu kalau kemarin kan dinyatakan bahwa akan ada kantor-kantor polisi di wilayah-wilayah yang belum ada kantornya. Nah, kita lihat di Papua, di daerah Nduga dan daerah Intan Jaya misalnya, itu Polres baru ada tahun lalu loh. Jadi bagaimana bisa melaksanakan perlindungan, pengayoman, melayani masyarakat dengan baik kalau kantor Polresnya nggak ada misalnya. Atau anggotanya juga cuma sedikit dan nggak profesional. Nah, oleh karena itu ini mesti harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik. Saya melihatnya seperti itu, Mas. Baik, Pak Arsul, pekerjaan yang belum tuntas di bawah Kapolri sebelumnya itu apa, Pak Arsul? Barangkali belum tuntas ya, ini pekerjaan yang harus dilakukan memang secara berkelanjutan ya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial kemasyarakatan kita, situasi politik kita juga, Mas Ikan ya. Tetapi kalau kita lihat secara umum ya, yang belum tuntas itu tentu adalah bagaimana cita-cita reformasi membentuk polisi yang sipil ya, wajah polisi sipil yang utuh, itulah yang harus dituntaskan. Tapi sekali lagi ini akan menjadi pekerjaan yang berkelanjutan. Nah, kalau kembali kepada yang dikomitmenkan oleh Pak Listio Sigit Prabowo, nah ini kita berharap tuntas. Tadi disebut oleh Mbak Pungki karena ini tahapannya dari Grand Strategi Polri itu masuk tahap excellent, ya bisa dituntaskan. Paling tidak mendekati tuntas lah, atau jarak untuk menjadi excellent itu makin kecil, makin pendek begitu. Ya, baik. Mbak Pungki, kunci untuk melakukan transformasi di dalam tubuhnya Polri sendiri, apalagi Anda tadi menyatakan bahwa ada reformasi kultural begitu yang harus dilakukan, itu apa, Mbak Pungki? Betul.
Betul. Jadi reformasi kultural Polri itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan harus diawasi ya. Oleh karena itu kemarin ketika pengawasan internal juga disampaikan itu akan diperkuat, ini kita sangat apresiasi dan juga pengawasan eksternal. Nah, Kompolnas akan melakukan pengawasan agar apa yang kemarin disampaikan atau dipaparkan calon Kapolri kalau nantinya beliau disetujui menjadi Kapolri, maka kami akan kawal pelaksanaannya sehingga terutama tadi terkait dengan skill, knowledge, dan juga kemampuan teknologi dari anggota itu mesti harus dilakukan dengan baik. Nah, reformasi kultural ini artinya anggota mesti harus menjadi polisi yang humanis. Oleh karena itu, semua aturan terkait dengan hak asasi manusia, aturan-aturan terkait dengan penggunaan kekuatan itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian juga sudah ada sebetulnya peraturan tentang hak asasi manusia, peraturan Kapolri terkait dengan barang mewah dan peraturan-peraturan Kapolri yang lain yang mendukung terjadinya reformasi kultural Polri itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita melihat sekarang sebetulnya reward and punishment ini memang masih belum berjalan dengan baik. Punishment misalnya anggota-anggota yang melakukan tindakan-tindakan sebetulnya tindakannya pidana, tetapi prosesnya ternyata hanya di proses etik. Nah, model-model seperti ini yang mesti harus dihapus, didudukkan dengan yang sebenar-benarnya sehingga anggota juga punya rasa disiplin, punya rasa merasa diawasi oleh masyarakat untuk bisa berbuat dengan yang baik, maka mereka juga kalau melakukan tindakan kesalahan mesti harus dihukum seperti itu. Nah, dengan menghukum anggota itu pimpinan juga mesti harus berani ya, jangan sampai anggota melakukan kesalahan dibiarkan saja gitu. Itu kan jadinya akan nggak jadi efek jerah gitu, seperti itu. Nah, ini yang akan diawasi oleh Kompolnas ke depannya. Komisi 3 DPR juga melihat hal yang sama kalau kita kaitkan juga banyak persoalan HAM ya yang kemudian diduga dilakukan oleh anggota Polri. Reward and punishment belum berjalan dengan maksimal, Pak Arsul? Iya, itu juga memang kami lihat ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah soal manajemen perkara, manajemen penyelesaian kasus ya. Saya kira setiap tahun kami di Komisi 3 juga menerima ya hasil penelitian dari teman-teman elemen masyarakat sipil, misalnya perbandingan antara jumlah laporan yang masuk dalam tahap penyelidikan, kemudian ke penyidikan sampai ke penuntutan. Ini masih terlalu banyak juga di mana perkara yang sudah masuk di penyelidikan dan juga penyidikan tapi tidak berlanjut misalnya ke penuntutan sementara belum di SP3. Nah, ini juga hal-hal yang dari sisi manajemen penanganan perkara juga harus kita benahi kembali ya. Tetapi saya memang setuju untuk itu semua yang paling penting itu adalah transformasi ataupun reformasi ataupun revolusi kultur ya. Karena untuk menuju presisi ya, saya kira ini dibutuhkan memang Polri yang tidak lebih mengedepankan sebagai penindak ya, tapi juga mulai dari pelayan dan juga menjadi analis bagi lingkungan sosial masyarakat dia juga ya. Nah, agar kemudian fungsi-fungsi yang dikomitmenkan oleh Pak Listio Sigit Prabowo itu akan bisa lebih nampak nanti hasilnya seperti ya soal penerapan keadilan restoratif itu tadi. Pak Arsul, salah satu pernyataan dari Pak Listio Sigit mengatakan bahwa penegakan hukum tidak boleh lagi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apakah memang penegakan hukum kita selama ini selalu seperti itu? Ya, sebetulnya begini ya. Itu kan istilah simpel yang dipergunakan di masyarakat ya. Tetapi memang itu lebih banyak ditujukan ke Polri. Kalau secara keseluruhan kan penegakan hukum kita kan bukan juga tumpul ke atas karena misalnya kalau kita bicara KPK kan menteri juga ada yang kena juga kan seperti itu. Nah, tapi untuk Polri ini memang ada suara yang bisa kita jumpai di masyarakat dan itu cukup banyak dari berbagai elemen masyarakat ya. Itu antara lain ya, saya tambahkan kemarin
Pak Beni Harman, Demokrat malah mengatakan bukan hanya tumpul ke atas dan tajam ke bawah, tapi kadang juga tumpul ke kiri tapi tajam ke kanan. Nah, ini memang catatan kami. Jadi karena itu yang justru paling banyak disampaikan kepada DPR dalam rangka fit and proper test ini, soal keadilan dalam penegakan hukum. Dan itu yang kemudian juga direspon oleh Pak Listio Sigit sebelum kami tanya. Ya. Ya. Baik, Mbak Pungki, terakhir harapan dari Kapolri sendiri seperti apa kepada Kapolri yang baru ini? Kapolri yang baru diharapkan dapat terus melanjutkan reformasi kultural Polri dan dapat memimpin Polri dengan sebaik-baiknya. Kita ke depan menghadapi banyak tantangan yang terutama sekali tadi terkait dengan COVID, kemudian terkait dengan kelesuan ekonomi, bagaimana Harkamtibmas dapat dijaga dengan baik oleh polisi. Nah, oleh karena itu bagaimana meningkatkan profesionalitas anggota dan kalau kita melihat sesuai dengan apa yang menjadi program kerja Kapolri, transformasi menuju Polri yang presisi, maka bagaimana Polri ke depan bisa mampu memprediksikan kondisi Kamtibmas dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu intelijen keamanan ini mesti harus diperkuat. Kemudian Binmas ya, pembinaan masyarakat melalui Babin Kamtibmas ya di wilayah-wilayah itu mesti harus semakin dekat dengan masyarakat agar bisa mencegah kejahatan dan mampu menciptakan kondisi yang harmonis di masyarakat. Dan kemudian kaitannya dengan preemptif, maka patroli-patroli itu mesti harus digalakkan agar rasa aman masyarakat itu bisa tercapai. Dan juga kalau kita melihat ke depannya, tantangan ke depannya terkait dengan teknologi, itu mesti juga harus bisa dilakukan oleh semua anggota. Baik, kita nantikan bersama nanti rapat paripurna DPR pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat sebelum Komjen Pol Listio Sigit Prabowo akan menjadi Kapolri. Terima kasih Pak Arsul dan juga Mbak Pungki telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi. Terima kasih.